Wush, wah, kamu didorong keluar dari pesawat di langit Brazil dan hanya ada kamu, parasutmu, dan daratan yang jauh di bawahmu. Jarakmu pun semakin dekat ke tanah. Ayo kebuka, dasar ransel nggak guna. Akhirnya, tapi kamu sadar sekarang kamu meluncur lurus. Gawat, kamu akan jatuh ke sungai Amazon. Kamu tak bisa melarikan diri sekarang. Kamu pun masuk ke air, tertutup parasut berat. Kamu mendorongnya ke samping, berusaha mengambil nafas, dan mencoba menyeimbangkan tubuh. Tapi begitu kamu terbebas dari jebakan parasut, kamu sadar ada pergerakan aneh di bawah air. Ada satu siluet gelap yang mengelilingimu. Hei, ada satu lagi, 2, 3, 5. Ada kawanan ikan, dan kelihatannya mereka cukup tertarik kepadamu. Astaga, kamu terdiam ketakutan. Itu piranha. Kamu rasanya ingin teriak ketakutan dan kabur. Tapi tunggu, piranha itu tenang dan bahkan agak malu-malu. Mereka biasanya tidak mengejar manusia. Bahkan, seperti kebanyakan hewan, mereka lebih takut kepadamu daripada kamu yang takut kepada mereka. Selain itu, mereka lebih seperti pemulung daripada pemburu. Jadi, mereka tak begitu tertarik kepadamu. Tapi kalau kamu bergerak tiba-tiba, mereka bisa panik dan ingin mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Ya, dengan gigi-gigi runcing itu, pastinya. Beberapa spesies piranha bahkan vegetarian loh. Tapi jangan terlalu berharap. Makhluk yang mengelilingimu ini mungkin tak akan menolak steak manusia lezat. Jadi, ya, sebaiknya kamu tenang atau coba bergerak dengan sangat pelan. Piranha perut merah, spesies piranha paling berbahaya, punya pendengaran yang sangat bagus dan bereaksi terhadap suara. Seperti itulah mereka menemukan mangsa. Seluruh kawanan berkomunikasi dengan saling mengirim sinyal saat menemukan mangsa potensial. Jangan teriak kalau nggak mau jadi mangsanya. Piranha perut merah tak hanya berburu saat mendengar suara, tapi mereka sendiri juga mengeluarkan suara. Kalau kamu bisa mengangkatnya atau kalau dia berhadapan dengan ikan lain, piranha akan menggonggong seperti anjing. Tambah itu pun udah seram. Jangan buang parasutmu dulu. Coba lindungi tangan dan kakimu dengan benda yang ada di ranselmu. Tangan dan kaki adalah target rentan, mudah dicapai, dan mungkin lezat bagi piranha. Rahang mereka cukup kuat untuk menghancurkan tulang. Jadi, sepatu keras dan sarung tangan tebal akan sangat berguna. Film-film seringkali menampilkan piranha sebagai monster ganas dengan gigi gergaji. Nggak heran kita takut setelah melihat ikan-ikan itu merusak kesenangan di danau saat liburan musim semi. Hollywood sebenarnya mengadaptasinya dari Theodore Roosevelt. Di awal abad ke-20, dia menulis buku yang menggambarkan piranha sebagai ikan paling ganas di dunia. Dia berkata, dirinya melihat kawanan ikan ini memangsa sapi dalam sekejap mata. Mungkin tak sepenuhnya seperti itu. Penelitian menunjukkan cara piranha menghadapi manusia atau hewan yang lebih besar tidaklah seperti itu. Ya, gigi runcing mereka setajam silet dan panjangnya sekitar 5 mm. Hewan air seperti hiu dan piranha memang terkadang kehilangan gigi, dan itu hal yang umum. Gigi hiu tanggal satu persatu, sementara piranha mengganti giginya secara berkelompok. Gigitan piranha sangat kuat dan alasan mereka mampu melumpuhkan hewan yang jauh lebih besar dari mereka adalah mereka tidak perlu mengunyah. Saat mereka menancapkan rahang dan menggigit, makanannya langsung masuk ke perut. Mereka berputar, selalu berganti posisi, menggigit mangsa, dan berbelok dengan sangat cepat. Jadi, kalau kamu melihat ada efek air mendidih di air, artinya bahaya mengincarmu. Mega piranha, kerabat kuno dari ikan masa kini, hidup sekitar 10 juta tahun lalu dan memiliki gigitan yang super kuat. Gigitan T-Rex saja hanya 3 kali lebih kuat, meski ukuran T-Rex jauh lebih besar daripada mega piranha yang hanya memiliki bobot 10 kg. Kita bukanlah bagian dari makanan sehari-hari mereka. Piranha cenderung mengincar bangkai hewan atau hewan sakit dan tua yang tak bisa bergerak sewajarnya. Dan semoga saja kamu tidak dekat-dekat dengan telur mereka ya, karena mereka tak akan ragu menggunakan gigi-gigi tajam itu untuk melindungi telurnya. Juga saat mereka kelaparan, saat itulah serangan mereka bisa jadi agak ekstrem, seperti kasus sapi di cerita Roosevelt tadi.
Namun, penelitian mengatakan memangsa hewan lebih besar seperti itu dalam waktu 5 menit membutuhkan sekitar 500 ekor piranha. Itu jelas jauh lebih banyak daripada kawanan liar yang tercatat. Bahkan, ukuran kawanan umumnya cuma sekitar 20 ekor. Jadi butuh lebih banyak piranha untuk memangsamu. Air tenang, dangkal, dan hangat adalah tempat favorit mereka untuk bersantai dan berkembang biak. Jadi, kalau kamu punya kesempatan, coba bergerak ke air yang lebih dalam dan dingin dengan arus yang lebih kuat dan kencang. Oke, kamu berhasil melarikan diri dari piranha. Kamu pun berenang. Sungai membawamu menjauh. Dan gawat, ada sebuah sirip menghampirimu. Sungai Amazon saja sudah cukup menyeramkan. Sekarang ditambah hiu pula. Dan itu bukan sekedar hiu biasa. Itu hiu banteng, salah satu spesies paling berbahaya yang berkerabat dengan hiu putih dan hiu macan. Selain itu, dia bahkan punya gigitan terkuat di antara para hiu. Piranha nggak ada apa-apanya. Hiu banteng muncul di lebih banyak film. Hiu banteng bisa ditemukan di air asin atau air tawar, dan mereka suka air seperti sungai hangat dan dangkal. Ya, seperti tempat kamu berada sekarang. Mereka tidak membesarkan anak mereka atau bertelur. Sama seperti mamalia pada umumnya, mereka melahirkan anak. Itu sebabnya mereka lebih suka pergi ke air tawar. Mereka memangsa kura-kura, burung, krustasea, dan ikan lain. Bahkan hiu yang hidup di Afrika kadang memangsa kuda Nil, meski mereka jarang berhasil menaklukkan makhluk buas itu. Mereka tak begitu pemilih soal makanan, jadi nggak mungkin mereka menolak mangsa lezat yang sedang berenang ke arah mereka. Meski yang kamu inginkan saat ini adalah melemparkan dirimu sejauh mungkin, cobalah tenang. Mungkin hiu itu cuma lagi nyantai karena udah makan terlalu banyak, jadi dia lewat aja sambil ngacangin kamu. Bergeraklah perlahan, tetap mengapung, dan awasi hiu itu. Tunggu sampai dia menjauh darimu. Mungkin yang pertama tadi kelihatannya nggak ngincer kamu, tapi yang kedua ini udah terlalu dekat ke kamu. Oke, ganti aturan. Hiu-hiu ini lebih memilih mangsa muda yang berenang ke mulut mereka. Jadi, mereka jelas akan senang sekali kalau kamu tidak membela diri. Makanya, kamu harus membela diri. Coba cari bagian tubuh sensitif seperti mata, insang, dan hidung, terutama kalau kamu punya benda tajam. Saat di air dangkal, ambil posisi defensif dan berdiri tegak di dasar perairan. Pamerkan sedikit gerakan yang biasa kamu lihat di film-film bela diri itu. Kalau ada karang, batu, atau benda keras lain di dekatmu, bersandar ke sana agar si hiu tidak bisa mendatangimu dari belakang. Tapi kalau kamu berada di perairan terbuka, akan lebih baik kalau kamu punya teman untuk mengambil posisi saling memunggungi agar kamu bisa melihat ke segala arah. Boom! Kamu berhasil mengenai matanya. Karena terkejut, hiu itu pergi. Tapi jangan tenang dulu, dia mungkin akan kembali setelah matanya normal lagi. Sekarang, waktunya melampiaskan semua kepanikanmu dan berenang menjauh secepat mungkin untuk meninggalkan air beserta semua makhluk yang mengintai di bawah permukaannya. Kamu pergi ke tepi sungai, bernafas berat, dan coba tenang. Semoga saja masalah sudah berakhir. Sudah banyak kesulitan yang kamu hadapi. Ya ampun, ada suara lagi. Apalagi sekarang? Kamu sedang terbang di atas Samudra Pasifik ketika tiba-tiba badai menghantam pesawat, bikin pesawatmu berguncang. Pesawat pun mulai turun dan kamu kehilangan kendali. Kamu langsung memakai parasut, melontarkan diri dari pesawat dan mendarat di sebuah pulau. Untungnya cuma ada kamu di pesawat yang sedang mengangkut barang ke luar negeri itu. Dan untungnya lagi, badai nggak merusak parasutmu. Kamu melepaskan tali pengikat dan menuju ke tempat berlindung terdekat di bawah pohon palem. Kamu pun menunggu badai berakhir. Keesokan harinya, matahari bersinar dan ombak tampak indah dan bersahabat. Kamu bangun dan melihat sekeliling. Gak ada apa-apa selain hamparan air yang luas mengelilingimu dari segala arah. Tidak ada perahu, manusia, atau makhluk hidup lain di sekitarmu. Kamu menjelajahi pulau, mencoba menemukan apapun. Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu cari. Di salah satu sisi pulau kecil itu, kamu melihat besi-besi tua dan sisa-sisa pesawat terdampar di pantai. Kamu bergegas ke sana dan ingin tahu apakah ada sesuatu yang berguna. Sayang sekali semuanya hancur, namun ada satu kotak tertutup yang berhasil selamat. Kamu membukanya dan melihat puluhan gulungan lakban bertumpuk-tumpuk.
Setelah menelusuri pulau, kamu kembali ke kemah sambil menyeret kotak lakban tadi. Kamu berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, kamu mendapatkan titik terang. Ada beberapa tempat di pulau itu yang sulit diakses dan karena sepatumu rusak, kamu pun membuat sandal. Untuk melakukannya, kamu mengambil beberapa ranting dan mencoba menggunakan lakban untuk membuat sepasang sandal baru. Tapi setelah beberapa kali gagal, kamu hampir menyerah. Tapi kemudian, kamu menempelkan lakban pada potongan-potongan kulit pohon yang kira-kira seukuran kakimu. Inilah yang akan jadi sol sepatu barumu. Lakbannya halus dan tidak akan melukai kakimu. Setelah menambahkan beberapa cabang, kamu melilitkan lakban di sekitar kakimu dan voila! Kamu punya sandal lakban baru. Sekarang kamu bisa menjelajahi bagian berbatu di pulau ini tanpa melukai kakimu. Selagi berjalan di sepanjang pulau, kamu mulai merasakan hawa panas. Kamu melilitkan baju di kepala, namun itu tidak cukup untuk melindungimu. Kamu memakai lakban untuk membuat topi dengan bantuan dedaunan, kemudian kamu memakainya di kepala. Sekarang kamu aman. Setelah beberapa saat, kamu membawa kembali beberapa barang yang kamu temukan di sekitar pulau. Saat itulah kamu mulai merasa perutmu keroncongan. Di dekat karang berbatu, kamu melihat beberapa kepiting dan ikan yang besar dan lezat, tapi kamu nggak bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Kamu mengambil ranting panjang, beberapa helai daun pohon palem, dan mengikat semuanya menjadi satu untuk membuat jaring. Kemudian kamu memakai lakban untuk memperkuatnya dan pergi ke karang. Kamu mengenakan sandal dan topi darurat tadi untuk melindungi kepalamu dan membawa jaring untuk menangkap ikan. Sejauh ini kamu baru pakai 2 gulungan lakban. Setelah beberapa saat, kamu berhasil menangkap beberapa ikan dan kepiting, lantas membawanya kembali ke kemah. Kamu membuat api dan mulai memanggang hasil tangkapanmu, duduk di atas batang kayu, tapi tempat duduk seperti itu nggak terlalu nyaman. Kamu pun mengambil lakban dan membuat tikar. Setelah makanan siap, kamu pun menyantapnya. Sekarang ada masalah lain nih. Air, nggak ada air tawar di sini. Tapi badai akan datang. Sementara itu kamu mengambil beberapa buah kelapa dan menyantap makanan penutup sambil minum airnya untuk menyegarkan diri. Kamu menyiapkan gubuk kecil dengan mengumpulkan ranting dan dedaunan dan merekatkannya agar air tidak merembes masuk ke dalam rumah barumu itu. Saat itu juga kamu membuat corong dari lakban untuk menampung air hujan. Begitu masuk ke dalam corong, air ditampung di kolam darurat yang juga terbuat dari lakban. Saat itu kamu telah menggunakan hampir setengah dari total gulungan lakban. Badai mulai datang dan kamu tetap di dalam gubuk tempat kamu duduk di atas tikar baru. Bosen ya rasanya? Jadi kamu membuat kursi dan meja dari lakban untuk membuat gubukmu lebih nyaman. Hujan mulai turun dan kamu melihat air menggenang di tempat penampungan yang kamu buat. Kamu segera meminumnya dengan menggunakan tempurung kelapa sebagai gelas. Gubukmu berhasil bertahan dari badai dan kamu pun tidur di atas tikar yang nyaman. Keesokan harinya, kamu memeriksa persediaan lakbanmu, ternyata tersisa setengah dari total gulungan lakbanmu. Kamu telah membuat gubuk yang aman dan kokoh, kamu pun punya persediaan makanan yang stabil dari laut. Kamu sudah 5 hari di pulau itu, jadi sekarang saatnya mencari jalan keluar. Kamu sudah berusaha keras untuk mencari bantuan, tapi nihil, gak ada pesawat atau kapal yang terlihat. Kamu sudah hampir putus asa, tapi kamu beruntung. Ada sebuah kapal kargo di kejauhan. Kamu harus bertindak cepat. Setelah memeriksa kotak lakban, kamu memutuskan untuk membuat rakit untuk berlayar. Kamu mengumpulkan makanan dan air untuk rencana perjalananmu dan mulai bekerja. Mulai dari mengumpulkan batang kayu besar sebagai alas dan meletakkannya berdampingan, kamu punya tali yang terbuat dari kulit pohon dan dedaunan untuk mengikat kayu-kayu tersebut. Ukurannya cukup besar untuk bisa memuat dirimu sendiri. Kamu kemudian mengambil 1 set batang kayu lagi dan meletakkannya di atas dasar serta mengulangi proses yang sama untuk membuat lapisan kedua. Dengan begini, kamu meminimalkan risiko tenggelam. Terakhir, kamu melakban semua titik lemah untuk memperkuat rakitmu. Kamu mengambil beberapa cabang untuk membuat dayung yang terbuat dari lakban. Persediaan lakbanmu tinggal 15%, sisanya sudah kamu pakai untuk membuat gubuk dan perabotan. Lakban ini tidak sekuat lakban baru, tapi masih bisa digunakan.
Setelah alas dan dayung selesai, kamu membuat gubuk kecil untuk menyimpan makanan dan persediaan dan melindunginya dari ombak. Kamu juga bikin tiang dari kayu dan menggunakan selembar kain sebagai layar. Kamu pun meletakkan rakit di atas air dan mulai mendayung. Sejauh ini aman. Kamu membuka layar dan beristirahat sejenak, berbalik dan melihat pulau yang telah menjadi rumahmu selama 5 hari terakhir. Kamu akan melakukan perjalanan berbahaya, mempertaruhkan segalanya, tapi kalau tetap berada di pulau ini lebih lama, kamu pasti nggak akan selamat. Sudah 1 jam berlalu dan pulau itu hampir tidak terlihat, tapi kapal semakin dekat. Kamu masih punya 1 gulungan lakban lagi untuk digunakan dalam situasi darurat. Perairan tenang dan kamu melihat lumba-lumba berenang di sekitar. Kamu makan ikan dan minum air sebelum sadar kalau ombak semakin besar. Kamu menyiapkan layar dan merunduk untuk berlindung. Untung rakitmu kokoh. Ombak besar menghantamnya, menghanyutkan sebagian makanan dan air, tapi rakitnya masih utuh. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai terbenam dan masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Kamu menggunakan sisa lakban untuk memperbaiki rakit. Meski kehilangan sebagian makanan selama badai, kamu punya jaring untuk menangkap lebih banyak ikan. Kamu menyalakan api kecil di batok kelapa, memasak ikan dan mulai makan. Kamu berbalik dan melihat sebuah kapal datang ke arahmu. Kamu segera mengambil ranting, menyalakannya dan mulai melambai-lambaikannya supaya kapal itu melihatmu. Sepertinya kapal itu nggak melihatmu, tapi untunglah seseorang di atas kapal menyadari keberadaanmu. Mereka menurunkan perahu darurat untuk menjemput dan menyelamatkanmu. Bisa dibilang, lakban benar-benar menyelamatkan hidupmu.